Selanjutnya tahap pra operasional itu 2 hingga 7 tahun. Anak mulai mengembangkan kemampuan simbolik seperti berbicara dan berpikir menggunakan simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru calon ASN P3K 2023? Kali ini kita akan melanjutkan bahas tuntas atau kupas tuntas kisi-kisi P3K khusus guru, 39 kisi-kisi kemampuan teknis guru ahli pertama. Tapi sebelum lanjut, saya mau Bapak Ibu Guru subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu Guru biar saya makin semangat untuk membuat video-video terkait dengan soal-soal P3K yang bakal keluar nanti. Baik, terima kasih untuk like dan subscribe-nya Bapak Ibu. Jangan lupa berkomentar juga ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai teori-teori belajar ya Bapak Ibu. Semoga yang nonton video saya yang belajar di sini itu lulus semua, mendapatkan 1 kursi setiap yang belajar di sini. Apalagi yang pesan ebook saya, insya Allah kalau dipelajari dengan baik, Bapak Ibu, saya jamin nilainya bakal tinggi. Nah, kita sudah sampai di sini Bapak Ibu. Kemarin sudah kita bahas sampai poin ke-6. Sekarang kita akan lanjutkan di sini ya. Teori-teori belajar, ada teori Ausubel, ada Gagne, dan ada Piaget ya. Nah, ini dia tampilan ebook yang Bapak Ibu jika pesan nanti ya. Ada 20 soal yang tersedia sekarang, silahkan chat saya Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh saja, biar Bapak Ibu lihat sampulnya seperti apa ya. Baik, dan ini bonus ya. Ini bonus bagi Bapak Ibu yang pesan. Jadi pesan 1 dapat 2 ebook Bapak Ibu. Ini umum. Ini umum ya. Kalau di bimbel lain atau di YouTube channel yang lain itu paling murah 50.000 Bapak Ibu. Bahkan ada yang jual sampai 100.000 lebih untuk yang umum seperti ini. Kita lihat sekarang kita berada di poin ke-7 teori belajar Ausubel ya. Kita lihat dulu sedikit penjelasan singkat mengenai teori belajar Ausubel biar Bapak Ibu Guru paham dan nanti gampang menjawab soalnya. Teori belajar Ausubel yang dikenal dengan nama Theory of Meaningful Learning. Jadi dia itu bisa juga dinamakan sebagai teori pembelajaran bermakna ya. Berfokus pada pentingnya pengetahuan sebelumnya dalam proses pembelajaran. Menurut Ausubel, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika informasi baru dapat diintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran siswa, sehingga membentuk pemahaman yang lebih kuat dan stabil. Jadi memang soal-soal zaman sekarang itu kebanyakan terkait dengan pembelajaran bermakna, terkait dengan integrasi pembelajaran ya. Ini semua adalah teori-teori Ausubel ya, teori dari Ausubel. Ada 2 jenis pembelajaran menurut Ausubel ya. Yang pertama adalah learning by reception atau pembelajaran dengan menerima informasi. Proses ini terjadi ketika informasi disajikan oleh guru dan dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada pada siswa. Selanjutnya ada learning by discovery, pembelajaran dengan penemuan. Siswa menemukan hubungan antara informasi baru dan pengetahuan yang sudah ada secara mandiri. Konsep penting dalam teori ini adalah advanced organizer, yang merupakan materi pengantar
yang digunakan untuk mempersiapkan siswa agar lebih mudah memahami informasi baru dengan cara menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari 39 kisi-kisi ini sebenarnya hanya RPP atau modul ajar mulai dari awal sampai akhir, seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan di PPG ya. Itu sebenarnya soalnya terkait dengan modul ajar saja ya, atau RPP. Teori menekankan bahwa belajar bermakna akan terjadi jika siswa dapat memahami dan mengingat materi karena mereka mampu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Sama dengan yang part 2 itu jembatan pengetahuan ya. Makanya saya bilang 1-39 itu berkaitan erat ya, seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Kita lihat contoh soal yang pertama. Jadi soal-soal ini sudah ada di bonus ebook yang saya bagi-bagikan Bapak Ibu, terkait dengan teori belajar Ausubel. Anda adalah seorang guru di sekolah dasar yang baru saja memulai mengajarkan topik baru tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum memulai pelajaran, Anda memutuskan untuk memberikan penjelasan umum tentang materi yang akan diajarkan, serta mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh siswa, seperti fungsi tubuh dan organ-organ manusia yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Pendekatan yang Anda pilih ini lebih berfokus pada menyajikan materi dengan cara yang menarik dan menyenangkan agar siswa lebih tertarik. B. Memberikan pengetahuan baru secara langsung tanpa mengaitkan dengan pengetahuan lama. C. Menggunakan alat bantu visual yang menunjukkan gambar dan diagram organ tubuh. D. Menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama untuk membantu pemahaman lebih mendalam. Dan E. Memberikan latihan soal terlebih dahulu untuk menilai pemahaman siswa. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Seperti biasa ya. Baik, kita lihat jawaban yang terbaik. Jawaban terbaik ada di opsi D. Pendekatan ini mencerminkan prinsip utama dalam teori belajar Ausubel, yaitu meaningful learning, yang mengharuskan penghubungan antara pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Menggunakan informasi yang telah dipelajari sebelumnya akan mempermudah siswa dalam materi baru yang diajarkan, ibarat menjembatani. Ya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D. Poin 5. Jadi semua jawaban ini tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu. Semua bisa digunakan ya, tapi ada cara terbaik yang bisa dipilih ya. Saya kasih poin 4 terkait ini ya. Jadi kita seperti biasa bermain di poin 4 dan 5 saja. Ini lebih bagus untuk membantu siswa memahami materi ya. Ini belum dijelaskan secara rinci yang opsi A ya. Kalau opsi B memberikan pengetahuan baru secara langsung, nah ini biasanya akan bingung siswanya. Ini yang kita hindari. Memberikan latihan soal terlebih dahulu untuk menilai pemahaman siswa ini sama dengan memberikan pretest ya. Dan inilah yang terbaik setelah opsi yang D ini Bapak Ibu. Kita lanjut ke contoh soal atau prediksi soal berikutnya terkait teori belajar Ausubel. Untuk menambah pemahaman Bapak Ibu bisa tonton video saya yang di 2023. Ini juga sudah saya bahas tuntas di sana tahun lalu ya, dengan soal yang berbeda. Soal kedua, selama mengajarkan topik tentang proses fotosintesis, Anda merasa siswa mengalami kesulitan memahami konsep-konsep seperti klorofil dan peran cahaya matahari. Sebagai langkah awal, Anda memutuskan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana
tumbuhan diketahui oleh siswa dapat menyerap air dan karbon dioksida, dan kemudian menghubungkan konsep tersebut dengan peran cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Menurut teori belajar Ausubel, pendekatan ini akan A. menghasilkan pemahaman yang mendalam jika siswa aktif terlibat dalam eksperimen fotosintesis. B. menjadi lebih efektif karena siswa dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. C. kurang efektif karena siswa seharusnya fokus pada mempelajari konsep-konsep baru tanpa membandingkan dengan hal lain. D. membantu siswa menghafal fakta-fakta penting tentang fotosintesis. Dan E. tidak relevan karena pembelajaran harus difokuskan pada penjelasan terperinci tentang reaksi kimia fotosintesis. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ini agak hot ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang terbaik ya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B ya. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip meaningful learning dalam teori Ausubel, mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran siswa akan membantu mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang proses fotosintesis. Ini ya. Nah, ini sebenarnya bagus Bapak Ibu, tapi di sini yang diminta adalah terkait dengan teori belajar Ausubel. Kurang efektif karena siswa seharusnya fokus pada mempelajari konsep-konsep baru tanpa membandingkan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan teori Ausubel ya. Nah, menghafal tidak ditekankan untuk dalam pembelajaran, tidak disarankan ya. Tidak relevan karena pembelajaran harus difokuskan pada penjelasan terperinci tentang reaksi kimia. Nah, ini juga kurang bagus. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait teori belajar Ausubel. Anda sedang mempersiapkan materi pelajaran tentang sumber energi terbarukan untuk siswa kelas 6. Sebelum memulai materi tersebut, Anda memutuskan untuk memberikan gambaran umum tentang jenis energi yang sudah dikenal oleh siswa, seperti energi listrik dan energi panas. Anda kemudian menjelaskan bahwa energi terbarukan, seperti energi angin dan matahari, berbeda dengan energi fosil yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dalam hal ini, Anda menggunakan prinsip yang diajarkan oleh Ausubel dalam pembelajaran, yaitu A. memulai dengan materi yang paling kompleks agar siswa lebih terstimulasi. B. menggunakan pengetahuan yang sudah ada untuk mempermudah pengertian siswa terhadap materi baru. C. menggunakan pendekatan eksperimental untuk memungkinkan siswa menemukan sendiri konsep-konsep baru. D. menghindari referensi ke pengetahuan lama untuk menghindari kebingungan. E. fokus pada hafalan fakta-fakta mengenai sumber energi tanpa keterkaitan dengan konsep sebelumnya. Kalau Bapak Ibu guru sudah paham dengan sedikit penjelasan singkat saya tadi, itu langsung bisa menentukan jawaban terbaik ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Teori belajar Ausubel menyarankan penggunaan pengetahuan yang sudah ada untuk membantu memahami informasi baru dengan mengaitkan konsep energi terbarukan dengan pengetahuan mereka tentang energi lain. Proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan mudah difahami. Jadi opsi B ini memiliki poin tertinggi Bapak Ibu. Jadi kita lihat opsi yang mungkin mendekati poin 5, memulai dengan materi yang kompleks agar siswa lebih terstimulasi.
Kita simpan dulu. Menggunakan pendekatan eksperimental untuk memungkinkan siswa menemukan konsep-konsep sendiri. Oke, kita simpan lagi. Menghindari referensi kepengetahuan lama untuk menghindari ini jelas salah ya. Jelas rendah nilainya Bapak Ibu, bukan salah. Fokus pada hafalan, ini juga sudah kita bahas tadi. Jangan menggunakan hafalan. Hindari jawaban itu. Jadi saya lebih cenderung ke opsi ini ya. Ini lebih mendekati terkait dengan teori Ausubel ini, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita sudah berada di teori belajar Gardner. Teori belajar Gardner yang dikenal sebagai teori pembelajaran kondisional Gardner mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi dalam serangkaian langkah yang terstruktur dan berurutan. Ini penjelasan singkatnya dulu Bapak Ibu, biar tidak bingung-bingung saat menjawab atau menemukan soal yang berhubungan dengan teori Gardner ini. Gardner membagi proses pembelajaran menjadi 9 langkah instruksional yang saling terkait, yang bertujuan untuk memastikan siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara efektif. Berikut langkah-langkah tersebut ya, terkait 9 langkah-langkah teori Gardner. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan informasi tentang apa yang akan dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengaktifkan pengetahuan awal, menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Ini masuk lagi di teori Ausubel juga. Menyajikan materi pembelajaran, menyampaikan informasi atau keterampilan baru melalui berbagai metode. Yang keempat, memberikan panduan belajar, memberikan bantuan atau arahan selama proses belajar untuk membantu siswa memahami materi. Yang kelima, mendapatkan perhatian atau memberikan perhatian, menarik perhatian siswa agar siap untuk belajar. Yang keenam, melakukan latihan, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan materi yang telah dipelajari. Yang ketujuh, memberikan umpan balik, memberikan feedback atau umpan balik untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat pemahaman. Yang kedelapan, menilai kinerja, mengukur sejauh mana siswa telah menguasai materi yang dipelajari. Yang kesembilan atau yang terakhir, meningkatkan retensi dan transfer. Maksudnya adalah membantu siswa untuk mengingat dan menerapkan materi di masa depan dalam berbagai konteks. Inilah 9 langkah yang diterapkan oleh teori Gardner ya dalam pembelajaran. Nah, ini semua ada di modul ajar ya. Ada di RPP Bapak Ibu. Teori Gardner menganggap bahwa pembelajaran adalah proses bertahap yang melibatkan pengorganisasian informasi dan keterampilan secara sistematis dengan fokus pada hasil yang dapat dicapai siswa setelah mengikuti 9 tahapan Gardner ini. Kita langsung ke contoh soalnya. Anda sedang mengajar siswa tentang topik yang cukup sulit di kelas. Sebagai guru, Anda ingin memastikan bahwa siswa memahami materi dengan baik. Berdasarkan teori belajar Gardner, apa yang sebaiknya Anda lakukan pertama kali untuk memfasilitasi pembelajaran? A. Memberikan umpan balik secara langsung setelah setiap pertanyaan. B. Menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan variatif. C. Menyajikan instruksi yang jelas dan langkah-langkah yang terstruktur. D. Memberikan latihan soal sebanyak mungkin. E. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk diskusi. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu guru jawab, jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar lah ya, biar saya makin semangat Bapak Ibu. Share juga ke sosial media Bapak Ibu guru. Baik, kita lihat pembahasannya. Jadi di sini dia sedang mengajar dengan topik yang agak sulit ya, cukup sulit. Sebagai guru, Anda ingin memastikan bahwa siswa memahami materi dengan baik. Berdasarkan teori Gardner, apa yang sebaiknya
yang pertama kali kita lakukan untuk memfasilitasi pembelajaran. Ini dia, menurut teori belajar Gardner, langkah yang pertama dalam proses pembelajaran adalah gaining attention, ya, menarik perhatian siswa. Oleh karena itu, opsi yang tepat adalah opsi B, menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan variatif untuk membuat siswa lebih tertarik dan fokus sebelum melanjutkan ke langkah-langkah pembelajaran berikutnya. Ya, jadi ini dia yang memiliki poin tertinggi, ya. Nah, ini kan cukup sulit, ya, kasusnya di sini cukup sulit. Jadi langkah pertama kita harus tarik dulu perhatian siswa agar fokus, ya, dan memberikan materi dengan lebih bervariasi, ya, menarik dan variatif. Kita lihat opsi yang kira-kira memiliki poin 4, memberikan umpan balik secara langsung. Setelah setiap pertanyaan ini saya pikir sudah masuk di sudah lebih dalam, ya, pembahasannya kalau ini Bapak Ibu. Jadi ini kita anggap tidak benar, ya, atau kurang cocok, bukan salah, ya Bapak Ibu. Menyajikan instruksi yang jelas dan langkah-langkah yang terstruktur. Nah, ini saya kasih poin 4 untuk yang ini. Memberikan latihan soal sebanyak mungkin. Nah, ini kurang bagus, ya. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk diskusi. Nah, ini juga bagus, tapi ini dilakukan setelah kedua opsi yang ada di atas ini, ya. Jadi kemungkinan ini opsi 3, tapi kita tidak perlu membahas poin 321, ya, karena kita hanya berharap nilai 5-4 Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi pahami ke-9 tahapan menurut teori belajar Gardner itu, ya. Cukup dipahami Bapak Ibu, tidak usah dihafal. Dalam proses pembelajaran, Anda ingin memastikan bahwa siswa dapat mengingat informasi yang sudah diajarkan. Mengacu pada teori Gardner, bagaimana cara yang paling tepat untuk meningkatkan retensi informasi? A. Memberikan tugas rumah yang menantang. B. Menyediakan berbagai metode penilaian. C. Memberikan umpan balik yang cepat dan jelas. D. Melakukan pengulangan informasi yang penting. Dan E. Menggunakan berbagai media visual dalam pembelajaran. Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah menjawab. Kita lihat jawabannya. Jadi teori belajar Gardner mengindikasikan bahwa retrieval atau pengambilan informasi yang telah dipelajari dapat diperkuat dengan melakukan repetition atau pengulangan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah opsi D, melakukan pengulangan informasi yang penting, ya. Ini dalam pembelajaran biasa kita sebut menyimpulkan, ya. Bisa jadi menyimpulkan pembelajaran di bagian penutup, ya. Kita lihat opsi-opsinya. Memberikan tugas rumah yang menantang. Untuk yang poin 4, ya Bapak Ibu. Menyediakan berbagai metode penilaian, kemudian memberikan umpan balik yang cepat dan jelas, menggunakan berbagai media visual dalam pembelajaran. Ini saya kasih poin 4, ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait teori belajar Gardner ini. Setelah selesai mengajarkan materi, Anda ingin memastikan bahwa siswa dapat mengingat dan memanfaatkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori Gardner, apa langkah yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan tugas rumah yang sulit. B. Memberikan penugasan yang relevan dengan kehidupan nyata.
C. Memberikan ceramah panjang tentang topik tersebut. D. Membuat ujian akhir yang mendalam. Dan E. Mengadakan sesi review materi secara intensif. Silahkan dijawab. Bagi Bapak Ibu yang sering nonton video saya belajar di sini, bisa langsung memilih jawaban terbaik ya. Minimal poin 4. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya di sini. Setelah selesai mengajarkan materi ya, kita ingin memastikan bahwa siswa dapat mengingat dan memanfaatkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung kita bisa jawab sebenarnya nih. Jadi jawaban terbaik adalah, lihat pembahasannya, teori Gagné menyarankan agar materi yang telah dipelajari dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah opsi B, memberikan penugasan yang relevan dengan kehidupan nyata ya. Ini ya, poin tertingginya ada di opsi B. Ini tidak cocok dengan teori Gagné. Memberikan ceramah panjang tidak cocok untuk Gagné juga. Kalau ini saya kasih poin 4 ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang sudah masuk di teori belajar Piaget ya. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss ya, yang mengemukakan teori perkembangan kognitif pada anak. Piaget berpendapat bahwa anak-anak tidak hanya belajar melalui pengajaran, tetapi juga membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Perkembangan kognitif menjadi 4 tahap utama menurut Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor ya, 0 hingga 2 tahun. Ini tidak pernah alfa Bapak Ibu soal-soal ini tentang teori belajar Piaget ini ya, baik di PPG 2021, 2023, dan sekarang masuk lagi di kisi-kisi. Di umur 0 hingga 2 tahun, anak mulai memahami dunia melalui indera dan gerakan tubuh mereka. Mereka belajar tentang objek dan dunia sekitar dengan cara menyentuh, meraba, dan bermain. Selanjutnya, tahap pra-operasional itu 2 hingga 7 tahun. Anak mulai mengembangkan kemampuan simbolik seperti berbicara dan berpikir menggunakan simbol, namun masih berpikir secara egosentris dan belum dapat memahami konsep-konsep seperti konservasi, bahwa jumlah atau volume tidak berubah meskipun bentuknya berubah. Tahap yang ketiga adalah operasional konkret, yaitu 7 hingga 11 tahun. Anak mulai berpikir lebih logis tentang situasi konkret dan dapat memahami konsep-konsep seperti konservasi, pengurutan, dan klasifikasi. Meskipun berpikir mereka masih terbatas pada hal-hal yang nyata dan dapat dilihat. Kemudian tahap yang keempat, tahap operasional formal ya. Itu 11 tahun ke atas. Jadi kalau sudah kelas 5 atau 6 SD ya, kelas 4 9 tahun, 5 10 tahun, kelas 6 SD ya. Anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan dapat memecahkan masalah secara hipotesis, deduktif, berpikir tentang konsep-konsep yang lebih teoritis dan tidak nyata. Jadi tahap operasional formal itu kelas 6 SD sampai SMA bisa ya masuk Bapak Ibu. Baik, kita sekarang masih ada penjelasannya. Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif adalah proses bertahap dan setiap tahap membangun dasar untuk tahap berikutnya.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal terkait dengan teori belajar Piaget ini. Anda adalah seorang guru yang mengajar anak-anak di kelas yang memiliki rentan usia 6 hingga 12 tahun. Jadi ini bisa dipastikan kelas untuk guru kelas SD ya. Dalam suatu pelajaran matematika, Anda meminta siswa untuk mengerjakan soal perhitungan sederhana. Tetapi sebagian besar siswa kesulitan memahami konsep operasi bilangan seperti penjumlahan dan pengurangan dengan angka yang lebih besar. Sebagian besar siswa tampak bingung meskipun Anda sudah memberikan penjelasan dan contoh yang cukup. Dalam menghadapi situasi ini, bagaimana Anda menerapkan pemahaman tentang teori belajar Piaget dalam mengatasi kesulitan ini? Pilihlah langkah yang paling tepat berdasarkan tahap perkembangan kognitif yang dijelaskan oleh Piaget. A. Anda memberikan penjelasan lebih detail dengan menggunakan angka yang lebih besar dan kompleks agar siswa dapat langsung beradaptasi dengan tantangan yang lebih sulit. B. Anda mengubah pendekatan dengan menggunakan objek konkret atau alat bantu visual seperti balok atau gambar untuk membantu siswa memahami konsep operasi bilangan yang lebih kompleks secara lebih konkret. C. Anda membiarkan siswa yang kesulitan belajar secara mandiri melalui percakapan kelompok sambil mengawasi prosesnya untuk memastikan mereka mendapatkan pengalaman lebih banyak. D. Anda memberikan soal-soal yang lebih mudah dan mengulang penjelasan menggunakan cara yang sama agar siswa tidak merasa kesulitan dan merasa lebih percaya diri. Dan E. Anda meminta siswa untuk memikirkan soal secara abstrak dan berpikir hipotetik mengenai kemungkinan yang lebih luas meskipun mereka belum mampu berpikir secara formal. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah menjawab. Kalau sudah dijawab, kita lihat contoh pembahasan soalnya. Nah, jadi pembahasan ini dalam teori Piaget pada tahap operasional konkret itu berada di umur 7 hingga 11 tahun ya. Anak-anak ini lebih mudah memahami konsep yang berhubungan dengan objek konkret dengan pengalaman nyata daripada konsep yang abstrak. Oleh karena itu, dalam situasi ini, langkah yang paling tepat adalah menggunakan pendekatan yang melibatkan objek konkret atau alat bantu visual untuk mereka memahami konsep matematika dengan cara yang lebih praktis dan mudah dipahami. Jadi, jawaban terbaik ada di opsi B ya. Jadi, ini poinnya 5. Dia berada di tahap operasional konkret ya. Masih membutuhkan alat-alat yang konkret untuk menguatkan pikiran mereka memahami materi pembelajaran. Kita lihat yang mungkin bisa kita dapatkan nilai 4 ya. Opsi A, Anda memberikan penjelasan lebih detail dengan menggunakan angka yang lebih besar dan kompleks agar siswa dapat beradaptasi langsung dengan tantangan yang lebih sulit. Kita simpan dulu. Jadi kita hanya cari poin 4-nya saja ya. Anda membiarkan, ini jelas tidak bisa masuk di poin 4. Anda memberikan soal-soal yang lebih mudah dan mengulang penjelasan menggunakan cara yang sama agar siswa tidak merasa kesulitan dan merasa lebih percaya diri. Kalau hanya mengulang penjelasan, itu tidak memberikan solusi yang tepat Bapak Ibu. Jadi ini saya yakin tidak memiliki poin 4. Anda meminta siswa untuk memikirkan soal secara abstrak dan berpikir hipotetik mengenai kemungkinan yang lebih luas meskipun mereka belum mampu berpikir secara formal ya. Ini berada beda tahap ya Bapak Ibu, jadi tidak saya sarankan.
sebaiknya kita pakai yang opsi A saja untuk poin 4-nya. Coba kita kembali ke penjelasan sebelumnya. Nih ya. Jadi dia tadi berada di sini ya. Kalau berpikir hipotetik itu 11 tahun ke atas. Sedangkan di soal kita lihat 6 hingga 12 tahun. Berarti sudah bisa ya. Nah, kita ganti ya. Poin 4 berada di opsi E ternyata. Ini sudah bisa kita ajak untuk berpikir hipotetik ya, dan abstrak, karena dia sudah berada di tahap formal ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mengajar siswa kelas 4 SD yang berusia 9 hingga 10 tahun. Dan saat pembelajaran berlangsung, Anda memberikan tugas kelompok untuk membuat model 3D dari sistem tata surya menggunakan berbagai bahan sederhana. Beberapa siswa sangat antusias dan langsung memahami bagaimana membuat model. Tetapi ada beberapa siswa yang bingung karena mereka belum sepenuhnya memahami konsep hubungan antara planet dan posisi mereka dalam tata surya. Menggunakan teori Peirce, apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan untuk membantu siswa yang kesulitan memahami konsep tersebut, terutama berkaitan dengan keterkaitan planet-planet dalam tata surya? A. Anda menyarankan siswa untuk melihat video animasi tata surya, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, berharap mereka dapat memahami secara visual. B. Anda memberikan penjelasan verbal yang panjang dan rumit mengenai orbit planet-planet, tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan model. C. Anda mengajak siswa untuk merancang model tata surya mereka secara langsung dengan menggunakan bahan konkret seperti bola-bola yang mewakili planet, sehingga mereka dapat melihat dan merasakan posisi dan hubungan antara planet secara lebih nyata. D. Anda memberikan soal-soal ujian yang mengharuskan siswa untuk mengingat fakta-fakta terkait planet dan posisi mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk eksperimen secara praktis. Dan E. Anda meminta siswa untuk membuat prediksi mengenai proses planet-planet dalam tata surya tanpa memberikan mereka kesempatan untuk mencoba memahami atau menguji konsep-konsep tersebut. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Menurut Peirce, pada tahap operasional konkret, jadi dia berada di operasional konkret ya, 7 hingga 11 tahun. Ini di sini hingga 10 tahun ya, berarti memang berada di tahap operasional konkret. Anak-anak mampu berpikir logis tentang objek konkret dengan hubungan nyata antar objek, tetapi mereka kesulitan dengan konsep yang abstrak atau hipotetik. Untuk membantu siswa memahami hubungan antara planet dan tata surya, pendekatan yang paling efektif adalah dengan melalui penggunaan bahan konkret dan pengalaman langsung. Seperti membuat model fisik tata surya, ini memungkinkan mereka untuk melihat dan merasakan hubungan antara planet secara lebih nyata. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Meskipun nanti di soalnya ada di SMA atau SMP, kalau memang ada opsi memberikan pengalaman langsung atau pembelajaran konkret, pembelajaran nyata, itu juga sebaiknya dipilih opsinya Bapak Ibu, seperti yang sudah nonton video saya kemarin ya, karena ini bakal mendapat nilai poin tertinggi. Sekarang pembelajaran itu sebaiknya kontekstual, dalam bentuk nyata, konkret, pengalaman langsung ya, atau pengalaman bermakna. Pilih opsi-opsi yang itu. Baik,
Kita lanjut ke soal berikutnya terkait teori belajar biasa. Sebagai seorang guru, Anda mengamati bahwa beberapa siswa di kelas Anda sangat sulit memahami materi tentang waktu, seperti jam dan menit, meskipun Anda telah memberikan berbagai contoh dan latihan. Beberapa siswa tampak tidak dapat membedakan antara pagi dan sore hari, dan kesulitan dengan angka-angka waktu. Berdasarkan teori perkembangan kognitif biasa, pendekatan mana yang paling tepat untuk membantu siswa memahami konsep waktu pada tahap perkembangan mereka? A. Anda memberikan penjelasan rinci menggunakan angka-angka yang lebih besar dan berkompleksitas tinggi, berharap mereka dapat segera menguasai konsep waktu dengan cara tersebut. B. Anda mengajak siswa untuk menggunakan jam tangan atau alat bantu lainnya untuk mengukur waktu secara nyata dan memberikan mereka kesempatan untuk merasakan dan melihat perubahan waktu secara langsung. C. Anda memberikan mereka soal-soal waktu yang memerlukan pemikiran abstrak dan menganalisis perubahan waktu dalam situasi hipotetik tanpa memberikan kesepakatan untuk berinteraksi langsung dengan alat yang relevan. D. Anda meminta siswa untuk belajar konsep waktu dengan cara menghafal fakta-fakta tanpa menggunakan bantuan alat visual atau aktivitas praktis. Dan E. Anda menyarankan siswa untuk mengerjakan soal-soal perhitungan waktu yang lebih sederhana tanpa memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau melakukan eksperimen. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Anak-anak yang berbeda yang berada dalam tahap operasional konkret menurut Piaget cenderung lebih mudah memahami konsep-konsep melalui pengalaman langsung dan penggunaan alat-alat bantu konkret. Dalam hal ini, menggunakan jam tangan atau alat bantu visual lainnya dapat membantu mereka memahami konsep waktu secara lebih nyata dan praktis, serta memberi mereka kesempatan untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Jadi saya yakin Bapak Ibu, tadi waktu saya scroll turun, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik tadi penjelasan singkat mengenai tahap belajar Piaget, Bapak Ibu langsung bisa menentukan jawaban terbaiknya. Ya, ini jawaban terbaiknya Bapak Ibu. Coba kita lihat jawaban memiliki poin 4. Anda memberikan mereka soal-soal waktu yang memerlukan pemikiran abstrak. Ini kurang tepat dengan tahap pembelajarannya. Anda meminta siswa untuk belajar konsep waktu dengan cara menghafal. Tidak disarankan untuk menghafal. Anda menyarankan siswa mengerjakan soal-soal perhitungan waktu yang lebih sederhana tanpa memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau melakukan eksperimen. Kita simpan dulu. Anda memberikan penjelasan rinci. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi ini saya kasih poin 4. Karena dia berusaha menggunakan angka yang lebih besar ya, lebih abstrak mungkin maksudnya, dan berkompleksitas tinggi. Jadi ini lebih bagus ya Bapak Ibu. Baik, itu saja dulu yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah teori belajar Ausubel selalu mengaitkan pengetahuan awal dengan pengetahuan baru untuk lebih mudah memahami pengetahuan baru tersebut, pengetahuan lama ya. Kemudian kalau Gardner dia punya 9 tahapan yang harus diperhatikan. Kemudian kalau Piaget dia punya 4 tahap teori kognitif belajar peserta didik ya. Baik Bapak Ibu, setelah ini saya akan bahas dulu besok untuk wawancara ya. Banyak yang minta dibahas wawancara. Karena yang pesan ibu saya sengaja saya tidak kasih wawancara. Alasannya adalah di soal wawancara itu tidak ada yang pernah dapat nilai rendah sekali ya. Rata-rata mereka yang di wawancara itu nilainya bagus-bagus Bapak Ibu. Bahkan yang tidak punya pengalaman sekalipun bisa bagus nilainya di wawancara. Tapi insya Allah
Besok saya akan bahas wawancara dulu, baru kita lanjut lagi kisi-kisi ini Bapak Ibu. Demikian. Bagi yang ingin pesan, silahkan chat saya Bapak Ibu. Saya sarankan pesan dari sekarang, karena kita berburu dengan waktu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.